معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala hadzal islama dinan wa nidhaman yahdi bihin nasa siratan mustaqima wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri nuran mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, para jamaah salat Jumat rahmatullah, mengawali khutbah kami mengingatkan pada diri kami dan panjenengan semua yang rawuh, mari bersama-sama senantiasa kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha untuk melaksanakan segala apa yang menjadi perintah-perintahnya dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Yang selanjutnya sebagai perwujudan realisasi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mari senantiasa kita jaga segala perintah-perintah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita upayakan untuk bisa kita sempurnakan dengan memperbanyak melaksanakan ibadah sunnah. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku senangi yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku adalah mereka mau melaksanakan amal-amal yang telah aku wajibkan kepada hambaku. Ketika seseorang berusaha melaksanakan segala apa yang telah difardukan di dalam syariat agama, maksudnya melaksanakan segala kewajiban-kewajiban, maka sesungguhnya apa yang telah dilaksanakan akan menyebabkan hamba tersebut dicintai
disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketika seseorang mampu untuk senantiasa menjaga perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah, contoh konkretnya pamannya menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Selanjutnya ketika datang bulan suci Ramadan, dia berpuasa dengan baik. Ketika dia ada kemampuan, dia berusaha untuk bisa menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Maka sesungguhnya dengan melaksanakan hal-hal yang telah difardukan oleh Allah, Allah akan cinta, Allah senang kepada hamba tersebut. Yang selanjutnya, ketika seseorang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dengan wasilah melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu juga menjadikan Allah akan menyintainya. Terusan dalam hadis qudsi tersebut, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, di mana hambaku tidak intinya dia bertakarub kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku menyintainya. Jadi dengan barokah kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baik mungkin sebagaimana yang telah kita laksanakan secara istiqomah, salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat sunnah seperti duha, mungkin qiyamul lail dan sebagainya, termasuk di dalamnya sedekah-sedekah yang Allah perintahkan. Maka sesungguhnya seluruh ibadah-ibadah sunnah ini ketika kita laksanakan menjadikan Allah akan mencintai atau Allah menyenangi kepada kita. Di sisi lain, fungsi daripada ibadah sunnah yang kita laksanakan ini adalah akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang mungkin di sana sini masih ada kekurangan. Di dalam sebuah hadis yang panjang dipundhawakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu, bahwa pertama kali amal yang difardukan oleh Allah kepada umatku adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu, dan nanti yang pertama kali dimintai pertanggungjawab oleh Allah di yaumul qiyamah adalah salat 5 waktu. Yang selanjutnya, faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu ta'ala unduru hal tajiduna li'abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqasa minal fardhah. Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman kepada malaikat, lihatlah kepada hambaku ini, apakah untuk sholat 5 waktunya sudah baik, ataukah ada yang dia sia-siakan atau dilaksanakan kurang baik. Karena dhayya'a, yaitu maksudnya disia-siakan. Ketika ada kekurangan-kekurangan maupun kekurang sempurnaan tersebut, Allah meneruskan dawuhnya di dalam hadits qudsi, apa? Yaqulullahu ta'ala unduru hal tajiduna li'abdi nafilatan min salatin tutimmu nabiya ma naqasa minal fardhah. Lihatlah malaikat ibadah-ibadah atau solat sunnahnya, yang dengan solat sunnah ini maka akan bisa menyempurnakan, tutimmuna, bisa menyempurnakan kepada kekurangan-kekurangan dari ibadah-ibadah fardunya tersebut. Jadi fungsi solat sunnah di sini dijelaskan adalah menyempurnakan ketika seseorang di dalam melaksanakan, yaitu solat fardunya mungkin di sana sini ada kekurangan sempurnaan dan sebagainya. Yang selanjutnya, Allah perintahkan wanduru fi siyami abdi min syahri Ramadan fa in kana dhayya'a syai'an minhu fanduru hal tajiduna li'abdi nafilatan min siyamin tutimmuna biha ma naqasa minas siyam. Yang selanjutnya juga sama, lihatlah bagaimana puasa Ramadannya hambaku ini, apa sudah dilaksanakan dengan baik para malaikat? Ketika belum, lihatlah apakah dia punya amalan-amalan puasa sunnah.
yang dengan amalan puasa-puasa sunnah tersebut akan bisa menyempurnakan kepada puasa wajib seseorang yang dimana mungkin di sana sini banyak kekurangan, maksudnya kekurang sempurnaannya di dalam melaksanakan puasa tersebut. Demikian pula menyangkut masalah zakat juga sama. Wanduru fi zakati abdi fa in kana dhayya syai'an minna fanduru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin. Lihatlah bagaimana zakatnya hambaku ketika ia sudah memenuhi yang namanya nisab haulnya, apa dia mau melaksanakan zakatnya? Dan ketika di sana sini masih ada kekurangan sempurnaan, lihatlah apakah ada sedekah sunnah yang telah ia laksanakan. Ketika zakatnya mungkin masih ada kurang sempurnaan, maka dengan sedekah sunnah yang dilaksanakan oleh orang tersebut, maka Allah dawuh tutimmu nabiyya ma naqasa minal fardhah. Sama, jadi Allah akan menyempurnakan yaitu zakat tadi yang mungkin kurang sempurna, masalah pembayarannya dan sebagainya, yaitu disempurnakan dengan sedekah sunnah. Ma'asyiral hadirin, para jamaah salat Jumat rahmatullah, yang selanjutnya mengingat pentingnya yaitu ibadah sunnah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk senantiasa agar kita bisa menjaga keistiqomahan daripada ibadah-ibadah sunnah. Sampai pernah suatu ketika beliau suatu malam tidak melaksanakan qiyamul lail karena kondisi gerah, kondisi beliau sakit. Maka ketika di siang hari kondisi beliau sudah baik, maka beliau mengqadha salat malam tersebut yaitu di siang hari. Keterangan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 raka'atan. Diterangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak melaksanakan sholat malam karena sakit atau karena sebab yang lainnya, maka beliau melaksanakan sholat sunnah tersebut yaitu diqadha, maksudnya yaitu di siang hari sebanyak 12 raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Maksud dari hadis ini, ulama sepakat menerangkan bahwa ini ketika seseorang meninggalkan yaitu qiyamul lailnya karena satu hal udzur tertentu, maka bisa diqadha yaitu diganti dengan sholat sunnah di siang hari. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini adalah 12 rakaat. Nah, yang berikutnya beliau juga pernah mengqadha sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, beliau laksanakan yaitu setelah sholat zuhur. Ini juga keterangan dari Sayyidatina Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'daha. Jadi ketika beliau tidak melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur karena sesuatu hal, maka beliau melaksanakannya yaitu ba'daha, diqadha'i, dilaksanakan setelah sholat zuhur. Bahkan pernah suatu ketika beliau mengqadha ba'da zuhur, ini dilaksanakan setelah sholat asar. Ini keterangan dari Ummu Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadha raka'ataini lataini ba'da dhuhri ba'da sholatil asri lama sahulahu nasun min bani Abdul Qais. Disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha 2 rakaat sholat sunnah atau ba'diyah setelah zuhur, kemudian beliau laksanakan setelah asar ketika beliau disibukkan oleh urusan yaitu Bani Abdul Qais. Bahkan tidak hanya sholat sunnah, zikir pun ketika seseorang mempunyai yang namanya wirid, yang dimana zikir-zikir tersebut telah istiqomah dilaksanakan setiap malam, kemudian suatu ketika dia ada udzur karena sakit, kesibukan dan sebagainya, di malam hari tidak bisa berzikir kepada Allah, maka bisa diqadha atau diganti yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sampai dengan waktu zuhur. Sebagaimana dalam sebuah hadis keterangan dari Umar bin Khattab rawahu Muslim, man nama an hizbi minal laili
au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang dimana tertidur meninggalkan zikirnya pada suatu malam atau karena sebab lain, maka hendaknya dibaca di waktu antara sholat subuh dan sholat duhur. Maka orang yang melaksanakan zikir di siang hari tersebut, pahalanya dicatat kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, sebagaimana dia berzikir di waktu malam hari. Ma'asyiral hadirin, para jamaah salat Jumat rahimakumullah, salat sunnah yang bisa diqadha, nun sewu, mohon izin, ini adalah salat sunnah yang dibatasi dengan waktu, seperti salat rawatib, salat duha, salat tahajud, dan sebagainya. Ketika kita ketinggalan tadi tidak rawatib, mungkin tidak duha, maka ketika ingat di waktu di mana kita ingat, langsung kita laksanakan. Bukan salat sunnah yang dikerjakan karena ada sebab. Maksudnya apa? Seperti salat tahiyatul masjid, ini adalah salat sunnah yang dilaksanakan karena ada sebab dia masuk masjid. Salat li syukril wudu, salat sunnah ba'dal wudu, dia melaksanakan salat sunnah wudu karena dia baru wudu. Maka ketika ini lupa, maka sudah barang tentu tidak bisa diqadha karena momennya sudah lewat. Jadi salat yang tidak bisa diqadha adalah salat yang dikerjakan karena sebab, di antaranya lagi contohnya salat gerhana matahari, gerhana bulan. Ketika gerhananya sudah habis, maka di sana sudah tidak ada salat lagi kusuf maupun khusuf atau salat gerhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semuanya. Allah berikan ketetapan iman, Allah berikan keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Utamanya kita bisa menjaga ibadah fardu kita dengan baik, dan kita bisa mengistiqomahkan ibadah sunnah dengan baik. Dan semoga Allah senantiasa berikan tawil umur, kesehatan wal afiyah wal barakah. Akhirnya semoga Allah memanggil kita bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatan wa ta'ala jawaban kan barrufur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, hamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika irsyatan lana wa ta'lima. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rضى عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك